Halo adik-adik, selamat pagi. Kita mau kembali lagi bersekolah minggu. Nah, hari ini kita coba mau melihat ada matahari bersinar nggak ya? Wah, kita biasanya lihat matahari yang bersinar terang, lalu kadang ada suara burung yang berkicau dengan riang. Semuanya memuji kebesaran nama Tuhan. Nah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan. Kita mau katakan, kita mau nyanyikan matahari bersinar terang. Berdoa, kita mulai sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau bersekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Adik-adik, ada sebuah lagu yang populer 3 tahun lalu kalau Kak Kris tidak salah. Lagu ini memang biasanya dinyanyikan sama Oma dan Opa. Lagunya berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Tapi Kak Kris mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu ini sebagai pengingat bagi kita bahwa selama kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita mau pakai kesempatan itu untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita menyanyikan lagu ini ya. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan agar kami dapat merespon pesan dari firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang siap Tuhan utus dan siap untuk melayani Tuhan. Ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera adik-adik semua. Bersama saya, Bu Rina, yang ibadah sekolah minggu ini kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan serta merenungkan ya firman Tuhan. Kisah ini dimulai ya adik-adik dari cerita tentang Esra.
Siapa itu Esra? Adik-adik dengar ya ceritanya ya. Pada waktu itu Raja Kores, yaitu Raja Persia, berhasil mengalahkan kerajaan Babel. Pada waktu kerajaan Babel itu mengalahkan kerajaan Israel, sudah berlama ya, bertahun-tahun, sekitar 70 tahun lamanya ya. Kerajaan Israel, orang-orang Israel itu dikalahkan oleh kerajaan Babel. Raja Kores, yaitu Raja Persia, berhasil mengalahkan kerajaan Babel yang besar dan sangat kuat itu ya. Raja Kores ini orang yang simpatik adik-adik, orang yang sangat gini. Kenapa? Karena Raja Kores itu orang yang asing bagi penduduk orang Israel. Tidak kenal ya adik-adik ya, tidak tahu siapa itu Kores, siapa itu penerusnya raja-raja Persia. Tapi Raja Kores yang ini, Raja Persia yang ini, itu membantu orang-orang Israel mau kembali ke tempat aslinya, di tanah leluhurnya, yaitu Israel Yehuda ya, di kota Yerusalem. Mau membangun kota Yerusalem kembali yang sudah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Apa yang dilakukan oleh Raja Kores? Dia menunjuk Esra ya. Esra ini adalah kepala urusan departemen seperti Menteri Luar Negeri sekarang ya, dan Menteri Agama ya. Tapi kok Esra ini dipilih oleh Raja Kores untuk membantu orang-orang buangan, yaitu orang-orang Israel, kembali ke negerinya dengan apa? Supaya mereka itu beribadat kembali kepada Allah ya. Makanya Raja Kores ini menyuruh orang-orang Israel, juga orang-orang penduduk Persia yang mau sukarela membantu orang Israel kembali ke tanah leluhurnya dengan apa? Mengumpulkan apa? Kekayaan mereka, termasuk emas, perak, barang-barang berharga yang lain yang dipunyai, supaya mau dikumpulkan untuk dibangun kembali rumah ibadah di Yerusalem. Raja Kores ini itu mengumumkan perintah. Ada pengumumannya. Nanti adik-adik bisa baca ya di Esra ya. Esra, kitab Esra ini di Perjanjian Lama, sesudah 2 Tawarikh, juga sebelum kitab Nehemia. Nanti adik-adik bisa baca di Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Terus kelanjutannya apa adik-adik? Raja Kores ini berhasil ya adik-adik ya. Dia mau dan membantu orang-orang Israel. Orang Israel yang di tanah pembuangan selama 70 tahun. Sudah tidak punya apa-apa ya adik-adik ya. Tanah sudah tidak punya, harta benda sudah tidak punya. Tapi Raja Kores ini membantu kepulangan orang-orang Israel untuk kembali ke tanah mereka, tanah Yehuda adik-adik. Cerita ini menggambarkan apa? Kalau orang asing seperti Raja Kores, raja orang Persia, kerajaan Persia yang tidak dikenal sama sekali oleh orang-orang Yahudi, tapi mau membantu. Seperti kita ya adik-adik ya, kadang-kadang kita orang asing di tengah jalan, mungkin ada orang yang tidak kita kenal, dimanapun dan kapanpun, apapun yang kita alami, kejadian kita sehari-hari, itu kita juga harus apa? Mau apa? Membantu dengan sukarela, dengan kasih. Contoh ya, Bu Rina waktu itu kuliah di kota Jawa Timur ya, di Jember ya. Pulang kuliah naik sepeda. Waktu itu sepeda motor belum marak ya seperti sekarang ya. Juga sepeda itu juga masih berlaku ya. Pulang naik sepeda, di tengah jalan itu ditabrak oleh sepeda juga ya. Bu Rina sudah pingsan, tidak tahu apa yang misalnya pingsan, tidak ingat apa yang terjadi ya. Tahu-tahu Bu Rina sudah terkapar di
bangsa rumah sakit. Kanan kiri nggak kenal ya adik-adik ya. Di orang asing ya, di kota asing juga, kan Bu Rina asli Magelang. Jadi di Jawa Timur Bu Rina sebagai orang asing, nggak kenal orang-orang di sana. Cuma baru tahun pertama Bu Rina kuliah, jadi Bu Rina ini mengalami keterasingan alias dewean ya, merasa sendiri. Kenapa? Di rumah sakit Bu Rina diem aja ya, kanan kiri nggak ada yang tahu. Tuhan menolong lewat orang asing, caranya tetangga sebelah ya, orang yang dirawat sebelah tempat tidur Bu Rina sebelah ini, itu juga tanya, Bu orang mana Mbak? Oh orang jalan ini. Ternyata dia itu tetangga jalan yang Bu Rina diami ya, kosan Bu Rina ya. Terus dia menyampaikan menyampaikan kepada ibu kosnya, dan ibu kosnya segera datang dan mengurus kepulangan Bu Rina. Berapa hari waktu itu ya, kira-kira hampir seminggu ya, Bu Rina itu tidak kenal sama sekali orang-orang di sekeliling Bu Rina. Ternyata ada orang asing yang diutus Tuhan juga membantu Bu Rina. Akhirnya Bu Rina bisa pulang dan bisa sehat kembali. Itu salah satu contoh ya. Mungkin banyak kejadian yang adik-adik alami ya, mungkin hari ini, yang lalu, atau yang akan datang. Itu banyak peristiwa yang mungkin kalian alami. Itu kalian harus mengucap syukur kalau ada orang asing, ada orang yang tidak dikenal tapi mau membantu. Seperti kita sekarang, mungkin orang asing bagi mereka, tapi kita harus mau membantu dengan sukarela, dengan tulus, dengan kasih. Seperti Raja Kores tadi ya, dia mau membantu orang Israel untuk keluar dari pembuangan ya. Jadi dia sekarang menjadi orang asing yang disegani lewat Raja Kores. Bangsa Israel yang sudah lama dibuang sekarang bisa kembali ke tanah leluhurnya, tanah Yehuda. Itulah kisah kalau Ezra yang dipilih oleh Raja Kores mau diutus untuk menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang asing itu bisa membantu kita, bisa membantu orang-orang Israel untuk pulang ke negerinya. Tema hari ini yaitu aku diutusnya, itu cocok untuk kita kalau kita juga sebagai generasi muda, anak-anak ya, seperti kita ya, masih generasi Z ya, mungkin ya adik-adik ya, generasi kalian, generasi Z itu mungkin diutus untuk generasi yang akan datang, generasi berikutnya ya, anak cucu adik-adik ya, itu mungkin bisa menjadi orang-orang yang seperti adik-adik sekarang. Demikian firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Mari kita doa untuk firman kali ini. Bapa yang Maha Pengasih, pagi ini kami boleh bersyukur, kami boleh berbahagia ya Bapa, bisa mendengar firman Tuhan, firman tentang Raja Kores dan Ezra ya Bapa, yang dipilih Tuhan ya Bapa, untuk mengembalikan orang-orang Israel kembali ke tanah leluhurnya, tanah negerinya, tanah Yehuda. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, pada zaman sekarang ya Bapa, di tengah kondisi seperti pandemi belum berakhir, masih banyak ya Bapa, orang-orang yang masih sakit, orang-orang yang masih perlu pertolongan ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, mungkin bagi mereka kami adalah orang-orang asing yang tidak dikenal, tapi kami berusaha ya Bapa untuk menolong mereka ya Bapa, melalui segala upaya yang kami lakukan ya Bapa. Tolong ya Bapa, agar kami menjadi orang-orang yang diutus Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang teraniaya, mungkin orang-orang yang butuh pertolongan ya Tuhan. Keluarga kami, tetangga kami, saudara-saudara kami, atau mungkin orang-orang di sekitar kami yang tidak kami kenal, tidak kami tahu namanya dan alamat dan sebagainya ya Tuhan. Tapi tolong kami ya Bapa,
kami yang masih sehat dan masih menjadi anak-anak Tuhan ini untuk menjadi orang-orang utusan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobile banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tadi kita sudah bersekolah minggu bersama. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, kita mau menerima berkat yang akan disampaikan oleh pendeta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Ya, selamat pagi adik-adik. Terima kasih buat kesetiaannya mengikuti sekolah minggu di pagi ini. Kiranya sebelum kita pulang, kita mau terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, akan menuntun, menyertai, dan memberkati adik-adik semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.